Kembali di Metro Siang, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berencana akan meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada pekan depan. Danantara ini akan dikembangkan menjadi sumber kekayaan investasi baru Indonesia. Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% melalui Danantara ini. Mari kita simak mengenai asal-muasal Danantara dan juga nilainya dalam sejumlah infografis menakar Danantara, potensi dan tantangan bagi ekonomi Indonesia. Pertama-tama tentunya kita penasaran, seberapa banyak aset yang ada atau nantinya akan ada di Danantara ini. Nah, jadi jumlah pengelolaan aset dikatakan oleh Presiden Prabowo bahwa pendanaan awalnya saja rencananya akan disuntik dana sebesar 325 triliun rupiah. Dan diproyeksikan nanti ke depannya Danantara ini akan mengelola lebih dari 14.000 triliun rupiah. Itu gambarannya mengenai aset yang ada di Danantara. Kemudian sebenarnya Danantara ini apa ya? Nah, Danantara ini bagi yang belum tahu adalah kepanjangannya Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara yang nanti akan disingkat sebagai BPI Danantara. Nah, ini akan diluncurkan masih pekan depan, tepatnya pada hari Senin 24 Februari 2025 rencananya. Jadi kita berikutnya juga akan melihat Danantara ini latar belakangnya apa yang menginisiasi begitu ya untuk pembentukan Danantara ini. Jadi Presiden ingin menggabungkan BUMN, jadi super holding BUMN ini akan tergabung di Danantara ini. Nah, ini akan mengonsolidasikan pengelolaan BUMN tersebut, khususnya BUMN atau badan usaha milik negara yang besar-besar begitu ya. Nah, kemudian ini juga nanti akan mengoptimalkan manajemen dividen serta investasi pemerintah. Jadi dividen-dividen yang ada di BUMN tersebut akan digabungkan dan nantinya akan mengelola aset triliunan rupiah itu tadi. Jadi secara sederhana Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund atau SWV atau dana investasi pemerintah pada proyek-proyek berkelanjutan dengan fokus pada investasi non-anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN seperti manufaktur canggih, produksi pangan, energi terbarukan, industri hilir, dan lain sebagainya. Jadi dividen itu akan dikelola dan diinvestasikan sehingga menghasilkan lebih untuk negara begitu. Gambarannya adalah. Nah, berbicara mengenai pembentukan atau dasar hukum dari pembentukannya. Jadi pembentukan Danantara tertuang dalam rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN atau Undang-Undang BUMN. Dan pengesahan RUU tersebut ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI ke-12 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 di DPR tepatnya pada Selasa 4 Februari 2025 lalu. Lantas apa sebenarnya arti nama dari Danantara itu sendiri? Jadi pertama daya ya, Danantara, daya. Ini artinya adalah energi dan kekuatan. Kemudian Anagata di tengahnya adalah masa depan. Kemudian Nusantara tentunya adalah ibu pertiwi yaitu Indonesia. Jadi sebenarnya Danantara itu adalah kepanjangan dari atau makna yang berarti energi atau kekuatan ekonomi dana investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia. Apa sih sebenarnya tujuan dari pembentukan Danantara ini? Kita akan simak bersama. Ada sejumlah tujuan. Yang pertama ingin mengelola dan mengoptimalkan aset yang ada di BUMN. Kemudian berinvestasi dalam proyek-proyek prioritas dari pengelolaan aset BUMN itu tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang keempat, restrukturisasi dan merger perusahaan. Kemudian yang kelima, mengelola modal dan dana investasi jangka panjang. Dan yang terakhir, menjaga tata kelola dan juga transparansi. Nah, sebenarnya pemirsa, model dana investasi pemerintah sudah banyak dilakukan oleh sejumlah negara lain. Seperti kalau kita lihat ya, ini sebenarnya Indonesia ini mencontoh negara-negara ini yang sudah sukses melakukan dana investasi nasional. Seperti ada Norway Government Pension Fund Global yang nilai investasinya 1,6 triliun US dollar. Kemudian Abu Dhabi Investment Authority itu 993 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian ada Singapura juga 770 miliar Amerika Serikat. Ada China Investment Corporation 1,35 triliun US dollar.
Dan juga Saudi Arabia pun juga sudah melakukannya pemirsa, 925 miliar US dollar. Qatar Investment Authority 526 miliar US dollar. Kemudian Temasek Holding Singapore 492 miliar US dollar. Safe Investment Company bahkan di Tiongkok atau China ini punya 2 dana investasi nasionalnya. Nah, ini ada satu lagi yang Safe Investment Company China 1,09 triliun US dollar. Kuwait Investment Authority ada 923,45 miliar US dollar dan juga ada Hong Kong. Tetangga kita juga, Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio 514,25 miliar US dollar. Artinya memang sudah banyak hal serupa dilakukan dan dinilai berhasil. Jadi Indonesia ingin juga mengadopsi langkah yang sama. Ya, kalau demi perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya tentu kita patut dukung. Namun jangan sampai ada pihak-pihak yang menyalahgunakan pengelolaan dana yang sangat besar ini sebagai lahan korupsi baru. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai Danantara ini, pemirsa, sudah bersama dengan kami ada ekonom senior Joshua Pardede yang tersambung di sini. Selamat siang Mas Joshua, terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Selamat siang. Baik, Mas Joshua, jadi mungkin kita ingin tahu apa potensi dan juga tantangan Danantara bagi ekonomi Indonesia. Tapi mungkin boleh dijawab nanti ya Mas Joshua, kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Metro Siang. Masih membahas mengenai Danantara pemirsa dan sudah terus sambung bersama kami masih dengan Joshua Pardede, ekonom senior di sini. Mas Joshua, jadi Danantara ini kan sebenarnya sama ya dengan Super Holding. Apakah ini bisa efektif untuk mencari investor nantinya? Ya, kita harapkan memang Danantara ini adalah sebagai super holding, fungsinya adalah perannya adalah mengkonsolidasikan ya aset-aset strategis, khususnya beberapa perusahaan BUMN dan ini totalnya juga cukup besar ya, hampir 1.000 triliun rupiah dan ini ataupun sekitar 600 miliar US dollar dan ini sebagai tahap awal. Dengan artian ini fungsinya adalah perannya adalah penggabungan ya antara sebagai asset manager dan juga investment manager dan ini diharapkan Danantara mampu bisa menarik investor global ya melalui skema baik itu joint investment ataupun juga investment fund yang berhasil juga dilakukan di Temasek dan juga misalkan di Hasanah. Dan tentunya kemampuan dari Danantara ini untuk menawarkan portfolio yang terdiversifikasi mungkin di berbagai sektor prioritas pemerintah misalkan terkait dengan infrastruktur ataupun energi terbarukan, ekonomi digital dan juga mungkin sektor-sektor strategis lainnya dan ini diharapkan bisa menarik bagi investor ya khususnya buat investor asing yang belum memiliki exposure di negara berkembang. Dan selain itu pun juga saya melihat bahwa pengembangan investasi yang akan menjadi fokus Danantara ini harapannya memang ini akan cenderung horizonnya adalah medium to long term ya artinya ini membuat menarik juga buat investor institusional khususnya untuk mencari imbal hasil yang konsisten dan juga sustainable ya jadi artinya dengan misalkan strategi co-investment bersama misalkan Temasek ataupun SoftBank dan Danantara ini diposisikan sebagai posisi cukup strategis ya dengan meningkatkan dan diharapkan dapat bisa meningkatkan kepercayaan dari investor melalui kemitraan global yang kredibel ya jadi saya pikir memang itulah yang diharapkan dari Danantara artinya optimalisasi dari konsolidasi dari aset-aset BUMN ini diharapkan bisa menarik investasi baru ke depannya. Oke, Mas, mungkin kami juga perlu penggambaran bagaimana sebenarnya nanti Danantara ini bisa menghasilkan pendapatan bagi negara. Ya, kalau kita melihat sebenarnya dengan adanya Danantara ini ya tentunya tadi ya 70% dividen ya dari perusahaan-perusahaan BUMN ini akan dialihkan ataupun diinvestasikan kepada Danantara ya dan ini tentunya akan Danantara bisa memonetisasi ini untuk investasi portfolio BUMN dan untuk pendapatan yang berkelanjutan ya jadi artinya itu yang pertama jadi dividen dari portfolio BUMN ini bisa untuk diinvestasikan yang kedua juga pendapatan yang diperoleh dari penjualan dari aset non inti ataupun aset reinvestment ya dari proyek strategis yang memiliki nilai tambah tinggi. Dan yang terakhir adalah saya pikir ini juga dapat meleverage investasi ataupun co-investment ya yang tadi saya katakan ini dengan skema co-investasi bersama investor global
Danantara bisa meningkatkan skala dari investasi tanpa perlu mengandalkan modal negara. Ini tentunya Oke. termasuk juga penggunaan dari green bond, syndicated loans, yang pada akhirnya ini bisa memungkinkan pendanaan proyek infrastruktur dan juga energi terbarukan tanpa adanya peningkatan utang publik. Jadi memang pada akhirnya ujung-ujungnya sih sebenarnya ini akan bisa meningkatkan penerimaan negara bukan pajak ya, meskipun tadi ya kalau kita lihat di tahap awal ini karena ada sebagian dividen yang disetor ataupun tidak disetor kepada pemerintah, artinya Mhm. tidak direkod sebagai PNBP, tapi ini direinvestasikan kepada Danantara. Namun kedepannya Danantara ini kalau nilai investasinya ataupun tadi hasil investasinya ini bisa meningkat, tentu ini akan bisa meningkatkan PNBP lagi. Jadi makanya ujung-ujungnya memang ini akan bisa berkontribusi pada peningkatan PNBP. Baik, itu idealnya ya Mas. Namun kalau kita lihat lebih lanjut juga kan dana awalnya saja sudah besar, sudah ratusan triliun. Kemudian ke depannya akan mengelola aset diproyeksikan ribuan triliun, lebih dari 14.000 triliun begitu. Nah, bagaimana Danantara ini bisa menjaga begitu ya kepercayaan publik, kredibilitasnya dan lain sebagainya agar ini tidak menjadi lahan korupsi baru begitu yang bisa disalahgunakan pihak-pihak yang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apa tantangan bagi Danantara menurut Mas Joshua sendiri? Ya tentu dengan agar kredibilitas Danantara sendiri ini tetap terjaga, tentunya tata kelola itu diterapkan harus berlandaskan GCG ya, Good Corporate Governance, yang transparan dan akuntabel. Ya tentunya beberapa elemen kunci yang harus diadopsi misalkan terkait dengan misalkan Dewan Pengawas. Ya, Dewan Pengawasnya ini yang memang ditunjuk langsung oleh Presiden, ya termasuk juga Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan juga beberapa eksekutif SWF internasional, ini juga diharapkan dapat memastikan kredibilitas global dan juga transparansi dari keputusan investasi. Yang berikutnya pun juga terkait dengan pemisahan dari fungsi operasional dan juga regulasi. Ya, ini juga penting bagaimana agar fungsi operasional juga regulasi ini bisa dipisahkan untuk menghindari tadi konflik of interest ya. Dengan Danantara difokuskan pada manajemen aset dan investasi, sedangkan regulasinya tetap di bawah kementerian yang terkait termasuk juga Kementerian BUMN. Dan yang terakhir adalah tentunya terkait dengan standar internasional ya dalam hal transparansi dan juga akuntabilitas. Dan antara juga perlu mengadopsi terkait dengan praktik terbaik internasional ya dalam hal pelaporan keuangan, Ya. audit internal dan juga pengawasan komite audit yang dipadukan juga dengan keterbukaan informasi kepada publik dan juga parlemen. Jadi dengan semua hal itu diharapkan ini akan bisa menjaga akuntabilitas dan juga GCG dari Danantara itu sendiri. Oke, kalau misalnya dibandingkan dengan negara lain yang juga memiliki badan investasi seperti Danantara ini, apa yang mereka lakukan? Perbandingan apa yang bisa kita contoh misalnya Mas Joshua? Ya, kalau kita bicara terkait dengan misalkan kita bandingkan Temasek di Singapura dan juga Public Investment Fund di Arab Saudi, ya ini memang kalau kita lihat dari sisi pendekatan fokus investasinya memang ini long term investment ya dan juga long term shareholder ya artinya karena dia memiliki kredibilitas tinggi artinya dan memang karena dinilai Temasek ini punya transparansi skornya juga cukup tinggi ya dan memang kalau dibandingkan dengan Danantara sebagai super holding yang baru tentunya ini harus lebih ditingkatkan lagi agar tadi memiliki investor asingnya pun juga memiliki kepercayaan juga cukup tinggi. Lalu juga kalau kita bandingkan dengan Public Investment Fund ya di Arab Saudi, ini juga dia cukup agresif ya dalam hal leverage ratio-nya itu 3,1 debt over EBITDA ya dibandingkan dengan Danantara mungkin kurang dari 3%, tiga kali ya dari debt terhadap EBITDA. Jadi artinya dan juga kalau kita bandingkan juga dengan Hasanah ya. Hasanah ini kan juga fungsinya kan sebagai strategic investment fund yang lebih fokus pada pengembangan sektor strategik domestik ya dan berperan dalam national building ya. Jadi memang ini mungkin mirip-mirip ya dengan Danantara ya. Jadi kalau kita bandingkan antara Temasek ya dengan Hasanah, memang Danantara ini saya pikir mungkin akan lebih mirip dengan Danantara karena Oke. mungkin tidak murni kita bicara profitabilitas tapi juga bagaimana bisa bisa mengakomodir proyek-proyek strategis nasional juga gitu ya sehingga itu akan Oke. bisa
mengimbangi risiko proyek ataupun yang dimiliki yang embedded dari proyek tersebut. Baik, Mas Joshua sebagai ekonom senior, bagaimana Mas Joshua melihat potensi Danantara ini ke depannya? Apakah memang benar-benar bisa menjadi jawaban untuk kekuatan dana investasi kita ke depannya juga dibandingkan dengan tantangan yang akan dihadapi? Ya tentu tadi kalau kita bicara di awal potensinya tentu kita harus bicara juga tantangannya. Ya tantangannya tentu tadi dari sisi bagaimana risiko politiknya. Ya karena keterkaitan antara keputusan politik terutama memang karena tadi Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Presiden dan juga ada potensi ya. Ini potensi saya katakan potensi intervensi politik mungkin ini bisa mengurangi independensi dari dan juga kredibilitas dari investasi tersebut. Lalu juga kalau kita bicara terkait dengan risiko ataupun tantangan dari fluktuasi nilai tukar. Jadi kalau kita bicara juga 60% dari portfolionya Danantara ini kan dolar juga ya. Artinya pendapatannya sementara rupiah gitu ya. Utangnya dolar dan sementara pendapatan rupiah. Sehingga ini pun juga terjadi mismatch di sana. Dan yang faktor berikutnya pun juga selain risiko tadi, ini juga kami melihat bahwa ada risiko ketergantungan pada sektor komoditas ya. Karena kalau kita melihat kan ada satu sektor perusahaan BUMN pertambangan ya di mana ini dan ini mengandalkan pada komoditas nikel ya dan ini sumbangsinya cukup besar ya hampir 60% dari aset pertambangan ya sehingga pada akhirnya kalau misalkan ada perubahan ataupun penurunan harga komoditas tersebut ini pun juga bisa mengurangi valuasi aset ya dengan cukup signifikan. Dengan yang tadi terakhir kalau kita kaitkan lagi dengan tata kelola dan juga transparansi, ini juga yang paling penting tantangannya adalah ya sekalipun tadi memang sudah mengadopsi tata kelola yang baik, tentunya ya pengawasan kalau kita lihat kan memang kemarin ada pengecualian ya pengawasan dari KPK ini mungkin bisa menjadi salah satu potensi ya risiko dari potensi risiko korupsi ke depannya. Jadi oleh sebab itu mungkin beberapa tantangan itu perlu dimitigasi risikonya sehingga tadi potensi yang besar untuk bisa kita modal besar ya investasi ke depannya karena investasi itu adalah game changer ataupun modal utama untuk kita bisa mencapai pertumbuhan 8% ke depannya. Baik, ekonom senior Joshua Pardede, terima kasih atas informasi dan keterangannya di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.